Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan berdiskusi dengan bahasan atau topik tutur kata. Dengan tutur kata, kita bisa membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan sangat mungkin juga melestarikan peradaban. Tetapi, dengan bertutur kata jugalah kita menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menambahkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran. Dalam video ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan kita mengetahui cara bertutur kata yang akan memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa kualitas hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dapat ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki cara kita berbicara dan bereaksi. Mari saya ceritakan sebuah kisah. Seorang suami sedang bermesraan dengan istrinya. Sambil mengelus-ngelus sang istri, sang suami dengan mesra berkata, "Sayang, kulit kamu terasa halus sekali. Sedikit pun tidak seperti perempuan umur 40 tahun." Istrinya tertawa dan menjawab, "Iya, belakangan ini orang-orang yang meraba saya juga bilang begitu." Plak, satu tamparan mendarat di pipi sang istri. Sang suami dengan nada tinggi berkata, "Kurang ajar. Siapa saja yang telah kamu tawari untuk meraba-raba kamu? Ayo bicara yang jujur." Sambil menahan sakit, sang istri berkata, "Mereka pada ngomong begitu. Setiap perempuan di pusat perawatan kulit bilang kulitku memang halus." Kemesraan bisa berubah jadi perang dunia ketiga gara-gara kita tidak pandai menyampaikan gagasan dan ditanggapi dengan reaksi spontan yang lebih diwarnai dengan salah paham. Hanya karena kita tidak bisa bicara, tidak pas cara kita mengkomunikasikan sesuatu. Hal-hal yang awalnya berjalan baik berakhir dengan kekacauan. Hampir semua orang dapat bicara, tapi tidak semua orang dapat melakukan dengan baik. Tidak semua orang dapat melakukannya dengan efektif. Kadangkala, penyebab sangat sederhana, yaitu karena mereka tidak meluangkan sedikit waktu untuk berpikir sejenak sebelum berbicara. Berikut ada contohnya. Seorang teman mendirikan bangunan di halaman belakang rumahnya. Bangunan itu diperuntukkan sebagai gudang untuk menaruh perkakas rumah, perkakas kebun, dan alat-alat pertukangan. Ketika teman itu sedang membangun, tetangganya berteriak memberitahu bahwa jangan sembarangan menambah bangunan di perkarangan rumah, itu melanggar hukum. Merasa kesal, teman itu bertanya ke dinas tata kota. Jawaban yang diperoleh adalah bahwa bila sekedar menambah bangunan di halaman belakang rumah dan tidak mengganggu tetangga, tidak ada masalah. Karena itu dia melanjutkan membangun gudangnya. Setelah selesai dia datang dan bicara pada saya. Saya harus bertandang ke tetangga saya itu dan memberitahu dia bahwa bangunan yang saya dirikan di halaman belakang rumah tidak melanggar hukum. Kalau tidak puas, silakan tuntut. Terus, saya bertanya, "Untuk apa kamu bicara begitu? Kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih baik. Bilang saja, 'Untung kamu telah mengingatkan saya, maka sebelum selesai dibangun, saya tanya dulu ke dinas tata kota. Mereka bilang tidak masalah kalau hanya sekedar di halaman belakang rumah sendiri.' Bukankah dengan demikian kamu tetap memberitahu dia bahwa apa yang kamu kerjakan itu tidak melanggar hukum?" Teman saya berpikir sejenak. Karena merasa masuk akal, dia pun melakukannya apa yang saya anjurkan. Akhirnya tidak saja menyinggung perasaan tetangga, malah mereka sekarang menjadi teman yang sangat baik. Seorang bertengkar dengan istrinya gara-gara masalah sepele, malah sampai ingin bercerai. Sumber masalah justru bukan hal yang jelek, melainkan hal yang baik. Suatu hari si istri membeli seekor ikan gerapu kualitas yang terbagus. Lalu dia menelpon suaminya di kantor. "Sayang, aku baru membeli seekor ikan gerapu kualitas yang paling bagus untukmu. Nanti malam aku masak untukmu ya. Sebelum pulang kamu dari kantor, kamu telepon dulu, agar begitu kamu sampai di rumah, ikan gerapunya pas dihidangkan." Pada sore harinya, setelah si suami menelpon si istri dan bersiap-siap hendak meninggalkan kantor, tiba-tiba muncul seorang pelanggan penting yang datang bertamu. Tak disangka,
Tamu yang datang itu menyita waktu lebih dari 1 jam. Aduh, celaka, desis si suami. Dalam hati yang teringat janji pada istri yang di rumah. Seketika itu juga si suami menelpon istrinya. Maaf sayang, tadi mendadak ada urusan penting. Sekarang aku baru bisa pulang. Sang istri yang menerima telepon terhentak. Apa? Masih di kantor? Ya ampun, kamu tahu tidak kalau ikan yang dimasak sudah dingin rasanya dan tidak enak. Dan kamu tahu tidak berapa harga mahal seekor ikan kerapu kualitas yang terbagus itu? Sang suami tidak banyak bicara. Ia buru-buru menyetir pulang. Sesampai di jalan, hampir dia menabrak seseorang. Dikarenakan kata-kata istri yang selalu menggema di pikirannya. Perut mulai lapar. Begitu sampai di rumah dengan nada tinggi dia berkata, kalau ikannya sudah dingin ya sudah, gitu aja kok ribut, dihangatin sebentar juga panas lagi. Merasa disalahkan sang istri membalas, kamu memang tidak pantas makan ikan bagus dan baru siap dimasak. Sudah tidak tepat janji malah nyalain orang, lain kali masak aja sendiri. Mereka bertengkar dengan hebat sampai-sampai anak pun ikut dimarahi. Ikan yang tadi dimasak dengan penuh semangat sekarang terhidang di meja tanpa ada yang memakannya. Menurut Anda, apakah mereka orang yang bijak dalam berbicara? Andaikan sang istri dapat berbicara dari sudut yang lain seperti yang dilakukan teman saya yang mendirikan bangunan di belakang rumahnya pada cerita di depan tadi, hasilnya pasti lain. Misalnya, sang istri bisa bilang saja, berkata, ya sudah, tidak usah buru-buru, nanti ikannya dihangatin 5 menit saja juga sudah beres. Hati-hati di jalan ya, sampai nanti. Atau, bukankah sang suami bisa dengan santai bicara, aduh sorry ya, kadang-kadang klien penting itu membawa rezeki, tetapi juga banyak menyusahkan ya, sampai-sampai ikan kita jadi dingin nih, ayo kita panasin sebentar biar lebih enak. Bukankah dengan demikian pasangan itu lebih tidak perlu bertengkar? Orang-orang yang bijak dalam bertutur kata akan banyak memikat hati dan mencapai tujuan. Orang-orang seperti itu akan berpikir sejenak sebelum menyampaikan kata-katanya. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang akan disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Orang-orang seperti itu dapat menyampaikan kabar buruk sekalipun dengan kata-kata yang baik dan efektif, dan dapat menyampaikan kata-kata yang keras dengan cara yang lembut. Dengan demikian, kemungkinan besar hal-hal yang menyakitkan akan terhindar, dan dengan begitu, mereka memikat hati. Kisah-kisah yang saya kemukakan dalam video ini adalah kisah nyata, dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak hikmah dan pengetahuan yang dapat kita peroleh. Dari pengalaman seharian itulah, video ini mencoba memaparkan hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengembangkan keterampilan kita dalam berbicara. Saya berharap dengan keterampilan ini, cara bicara kita menjadi persuasif dan efektif. Selamat belajar.